Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Design Thinking dari kelas EMA akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami mengambil kasus mengenai permasalahan diskon palsu yang sering ditemukan di marketplace. Baik, sebelum memulai presentasinya, perkenalkan nama saya Amanda Eka Wayoning-Tias dengan NIM akhir 016. Dan juga saya sendiri yaitu Tamarini Dua Artika dengan NIM akhir 032. Baik, kami akan memasuki pembahasan yang pertama mengenai problem background. Saat ini, e-commerce Indonesia telah berkembang sangat pesat. Kita bisa membeli berbagai macam produk dengan mudah hanya melalui ponsel. Kemudian, akses dan banyaknya pilihan produk membuat belanja online menjadi kebiasaan sehari-hari bagi banyak orang. Namun, di balik kemudahan itu, muncul satu fenomena yang cukup meresahkan, yaitu diskon fiktif atau yang sering disebut false discount. Apa itu diskon fiktif? Diskon fiktif adalah praktik di mana penjual menaikkan harga dasar produk terlebih dahulu, lalu memberikan potongan harga dengan secara besar-besaran. Artinya, nilai diskon yang terpampang ini menjadi tidak realistis dan menyesatkan. Berdasarkan kasus yang sudah kami diskusikan, ada 3 alasan mengapa masalah ini penting untuk kami bahas. Yang pertama dari sisi hukum dan regulasi. Dari sisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas melarang pelaku usaha untuk menaikkan harga sebelum obral atau membuat pernyataan menyesatkan mengenai harga barang. Namun, di dunia digital, implementasi aturan ini menghadapi banyak tantangan. Pembuktiannya sulit dan pengawasannya lemah sehingga praktik ini masih sering terjadi. Kedua, dari sisi psikologis konsumen. Konsumen yang merasa tertipu akan kehilangan kepercayaan terhadap platform e-commerce dan penjual. Hal ini bisa menurunkan minat belanja online. Generasi muda yang merupakan pengguna aktif e-commerce termasuk kelompok yang paling rentan. Mereka mudah terpapar ilusi diskon dan akhirnya membentuk pola konsumsi impulsif. Yang ketiga, dari sisi persaingan usaha, praktik diskon fiktif menciptakan persaingan yang tidak sehat. Pelaku usaha yang jujur dan tidak melakukan manipulasi harga menjadi terpinggirkan. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak ekosistem bisnis digital. Selanjutnya, kita masuk ke empathy map dari sisi konsumen. Jadi di sini tuh kami mencoba memahami bagaimana perasaan dan pengalaman konsumen ketika menghadapi diskon fiktif. Kami membuat profil pengguna dengan nama konsumen produktif digital. Profil ini mewakili pengguna e-commerce aktif. Demografinya adalah pria dan wanita dengan usia 25-45 tahun yang berpenghasilan menengah, melek teknologi, dan aktif berbelanja online. Mereka biasanya melakukan pembelian impulsif atau terencana pada momen diskon besar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang baik. Nah, di sini kami membagi beberapa bagian. Yang pertama, think dan feel. Jadi kita akan melihat apa sih yang dirasakan dan difikirkan oleh konsumen. Pasti pada awalnya ketika melihat diskon besar, konsumen biasanya berpikir, wow, diskon besar 70%, ini kesempatan emas. Atau harga asli dari 700.000 menjadi turun sehingga menjadi 80.000. Pasti barangnya bagus. Mereka juga sering berpikir, aku harus cepat check out sebelum kehabisan stok. Nah, perasaan mereka pada tahap ini adalah senang dan bersemangat. Mereka optimis dan buru-buru untuk melakukan check out. Namun setelah pembelian, ketika menyadari bahwa harga di toko lain lebih murah, pikiran mereka berubah. Mereka mulai bertanya, kenapa ya harga di toko lain itu jauh lebih murah? Apa aku ketipu? Lalu muncullah pikiran, masa sih penjual berani banget, ini curang banget. Nah, perasaan mereka itu berubah drastis. Mereka menjadi kecewa, marah, frustasi, bingung, dan merasa bersalah. Pada akhirnya yang tersisa adalah perasaan tidak percaya dan khawatir untuk berbelanja online kemudian.
Selanjutnya bagian C. Sekarang kita lihat apa sih yang dilihat oleh konsumen. Pertama, mereka ini melihat spanduk digital yang mencolok dengan tulisan flash sale 70% off dan harga coret 700.000 dari harga 700.000. Kedua, mereka melihat notifikasi sistem yang menunjukkan stok terbatas atau buruan tinggal 3. Notifikasi ini tuh sengaja dibuat untuk memicu rasa takut ketinggalan atau FOMO. Nah, yang ketiga, setelah pembelian mereka tuh melihat harga produk yang sama di marketplace lain ternyata jauh lebih murah. Misalnya kisaran dari harga 150.000 sampai 200.000. Nah, yang keempat, mereka melihat respon penjual yang bersifat standar dan tidak memuaskan. Misalnya akan dikonfirmasi ke bagian penjualan terlebih dahulu ya, Kak. Selanjutnya, mereka melihat artikel, berita, dan infografis di media massa yang mengungkap praktik diskon palsu. Nah, selanjutnya bagian Her. Lalu apa sih yang didengar oleh konsumen? Dari teman atau keluarga, mereka biasanya mendengar, hati-hati diskon gede-gedean, kadang itu cuma nipu. Dari sesama pengguna, mereka mendengar, aku pernah kena juga, harga normalnya juga cuma segitu kok. Nah, dari media sosial mereka mendengar, itu mah diskon fiktif, lapornya ke penjual saja. Nah, dari sisi penjual, mereka hanya mendapat respon yang standar dan tidak memberikan solusi atau klarifikasi. Nah, dari konsultan hukum, mereka itu mendengar bahwa secara pidana sulit dibuktikan sebagai penipuan, tetapi bisa melanggar UU Perlindungan Konsumen jika terbukti menaikkan harga sebelum diskon. Selanjutnya, dari sisi say dan do. Terakhir, apa sih yang dilakukan oleh konsumen dan mereka katakan? Mereka itu mengatakan, awas diskon palsu di marketplace dan membagikan pengalaman mereka di media sosial sebagai peringatan. Lalu, mereka mengatakan, saya komplain 3 kali tapi nggak ada jawaban yang jelas dan mengirim komplain berulang kali ke penjual melalui chat. Lalu mereka mengatakan, ini nggak adil, saya itu merasa tertipu dan memberikan rating 1 bintang serta komentar negatif. Lalu mereka juga mengatakan, saya akan cek 3 tempat sebelum membeli produk yang saya inginkan. Nah, dari tadi kita sudah membahas mengenai empathy map. Sekarang kita membahas mengenai POV statement. POV statement atau point of view statement terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, siapa pengguna yang mengalami masalah. Kedua, apa kebutuhan mendasar mereka. Yang ketiga, mengapa kebutuhan itu penting berdasarkan empati yang sudah tadi saya jelaskan. Pengguna kami adalah konsumen aktif e-commerce di Indonesia yang sangat responsif terhadap promo dan diskon besar. Kebutuhan mendasar mereka adalah memiliki akses terhadap informasi harga yang transparan dan dapat diversifikasi secara langsung. Mengapa itu penting? Karena ketidakmampuan untuk memverifikasi klaim harga seringkali berujung pada kerugian finansial, kekecewaan mendalam, dan hilangnya kepercayaan terhadap ekosistem belanja daring. Jadi, point of view utama kami adalah konsumen aktif e-commerce di Indonesia yang sangat responsif terhadap promo dan diskon besar perlu memiliki akses terhadap informasi harga yang transparan dan dapat diversifikasi secara real time. Karena ketidakmampuan dan memverifikasi klaim harga seringkali berujung pada kerugian finansial, kekecewaan mendalam, dan hilangnya kepercayaan terhadap ekosistem belanja daring. Lalu kita masuk ke HMW question. Dari POV yang sudah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa memicu ide solusi. Nah, pada bagian ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan kebutuhan pengguna. Pertanyaan pertama, how might we memberdayakan konsumen dengan alat verifikasi harga yang mudah diakses dan akurat. Ini berfokus pada pemberdayaan konsumen. Kedua, how might we meningkatkan transparansi penetapan harga di platform e-commerce. Ini berfokus pada transparansi sistem. Yang ketiga, how might we menciptakan mekanisme pengaduan yang cepat, adil, dan efektif bagi konsumen yang merasa dirugikan. Ini berfokus pada perlindungan konsumen. Yang keempat, how might we membangun literasi
konsumen agar tidak mudah terjebak dalam ilusi diskon. Ini berfokus pada edukasi dan literasi. Dan yang terakhir, Homaikui mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik penetapan harga yang etis dan berkelanjutan. Ini berfokus pada regulasi dan etika bisnis. Selanjutnya, berdasarkan insight emosional. Yang pertama, Homaikui mengubah perasaan tertipu menjadi merasa aman dalam setiap transaksi daring. Ini berkaitan dengan rasa aman. Yang kedua, Homaikui mengganti rasa bersalah yang muncul dari pikiran, saya seharusnya cek harga dulu, dengan rasa percaya diri sebagai konsumen cerdas. Ini berkaitan dengan kepercayaan. Yang ketiga, Homaikui mengubah pengalaman komplain yang frustasi menjadi proses yang solutif dan menghargai pengguna. Ini berkaitan dengan kepuasan dan pengadilan. Yang terakhir, berdasarkan dimensi sistemik. Yang pertama, Homaikui mendesain ulang antarmuka e-commerce agar informasi harga seperti harga coret, diskon, dan harga real disajikan lebih jujur dan jelas. Ini berkaitan dengan desain platform. Yang kedua, Homaikui mengintegrasikan data harga dari berbagai marketplace untuk menciptakan indeks harga acuan yang transparan. Ini berkaitan dengan data dan teknologi. Yang terakhir, Homaikui bekerja sama dengan regulator dan platform untuk menciptakan standar etika penetapan harga yang mengikat. Ini berkaitan dengan kolaborasi ekosistem. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi saya izin melanjutkan pembahasan dari penjelasan oleh teman saya sebelumnya, yaitu saya izin menambahkan mengenai berdasarkan masalah mengenai diskon palsu yang sering terjadi di e-commerce atau marketplace. Kelompok kami ini ada merancang 3 solusi dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama adanya price check. Jadi price check ini tuh membantu calon pembeli itu dalam melihat harga suatu produk itu dalam periode tertentu, misal dalam 3-6 bulan terakhir. Jadi itu pelanggan itu bisa melihat riwayat harga yang tertera dalam produk tersebut itu secara transparansi. Lalu ada diskon trust score. Jadi diskon trust score ini tuh memberikan penilaian apakah diskon itu tuh termasuk aman atau perlu diwaspadai oleh calon pembeli. Lalu yang terakhir itu dengan adanya Smart Price Alert. Jadi Smart Price Alert ini tuh merupakan suatu fitur yang diberikan kepada pelanggan sehingga pelanggan ini tuh bisa mendapatkan notifikasi ketika harga produk itu mengalami penurunan. Nah, di antara ketiga solusi yang telah saya sebutkan tadi itu, kelompok kami itu lebih prefer atau menyarankan dengan adanya price check, karena price check ini sesuai dengan akar permasalahan dari kasus atau berita yang terjadi, yaitu tentang adanya diskon palsu. Sehingga tuh dengan adanya price check ini tuh pelanggan atau calon pembeli itu dapat melihat harga selama periode tertentu itu secara lebih transparan, sehingga bisa melihat atau mencek apakah produk itu benar-benar harganya itu sesuai atau tidak sebelum adanya diskon yang telah diberikan. Nah, melalui price check ini tuh pengguna itu dapat melihat riwayat harga secara langsung sehingga dapat mengetahui apakah diskon yang ditawarkan itu tuh benar-benar menguntungkan atau hanya sekedar strategi promosi dari penjualan produk tersebut. Lalu yang selanjutnya itu mengenai prototype design, yaitu prototype design itu bagaimana model atau kami itu mendesain suatu fitur itu sebelum fitur itu diterbitkan atau diuji coba kepada pelanggan. Fitur yang pertama yaitu adanya halaman produk, yang dimana halaman produk itu tuh seperti tombol atau fitur yang ada gambar, yang dimana jika fitur tersebut itu dipencet maka itu akan mengarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu ke halaman fitur price check. Nah, di dalam price check atau riwayat harga ini itu tuh akan menampilkan adanya grafik atau chart selama berapa periode tertentu, misal 30, 60 hingga 90 hari, sehingga tuh pelanggan itu tuh bisa melihat mana harga terendah, tertinggi, serta rata-rata yang pernah produk itu berikan. Lalu ada halaman analisis diskon yang memberikan informasi apakah diskon tersebut itu tuh wajar atau perlu diwaspadai berdasarkan dari harga sebelumnya yang pernah diberikan kepada pelanggan. Lalu ada halaman perbandingan toko. Jadi fitur ini tuh memberikan perbandingan harga yang sama di beberapa toko. Lalu juga ada
Yang kelima yaitu halaman pengingat harga yang memungkinkan pengguna itu menerima notifikasi ketika harga itu mengalami target yang diinginkan. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai feedback dan juga improvement plan dari hasil uji coba yang telah kita berikan itu, kita menangkap beberapa pengguna itu merasa bahwa notifikasi itu masih mengganggu aktivitas mereka. Jadi misal mereka itu sedang sibuk atau hektiknya dalam menggunakan HP, notifikasi itu tiba-tiba muncul. Nah, oleh karena itu kami itu merencanakan atau memberikan solusi dengan adanya penambahan fitur sesuai dengan jadwal atau periode notifikasi sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi mereka itu tuh lebih kedepannya tuh diharapkan lebih nyaman dalam menggunakan fitur ini. Lalu juga ada personal reflection, yaitu melalui proyek ini tuh kami belajar bahwa memahami permasalahan pengguna secara mendalam itu merupakan langkah yang sangat penting dalam proses design thinking. Nah, kami juga menyadari bahwa tidak semua ide yang muncul itu bisa langsung dipraktekkan atau diterapkan, tetapi itu secara bertahap. Jadi itu tidak dari sebuah ide itu tidak harus langsung dipraktikkan, tapi kita bisa melalui beberapa langkah atau planning yang nantinya itu bisa langsung dijadikan solusi utama. Jadi setiap alternatif itu harus dianalisis berdasarkan kebutuhan dari pengguna dan juga kemampuannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kami itu memahami bahwa solusi yang baik itu bukan hanya menarik, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi penggunanya. Lalu untuk conclusion atau kesimpulannya, kelompok kami itu berhasil mengidentifikasi dari permasalahan diskon palsu di marketplace atau di e-commerce berdasarkan case base atau berita yang tertera dengan mengembangkan solusi berupa price check sebagai fitur transparansi riwayat harga. Nah, solusi ini tuh nantinya itu akan membantu pengguna dalam menganalisis harga selama beberapa periode sebelum pelanggan itu tuh membeli produk tersebut, atau takutnya nantinya pelanggan itu kena tipu setelah dicek ternyata harganya berbeda dengan harga yang tertera pada layar depan penawaran harga. Nah, jadi kedepannya ini proyek ini dapat dikembangkan dengan grafik yang lebih interaktif, integrasi data dari berbagai marketplace, serta sistem notifikasi yang lebih pintar atau sesuai jadwal yang diinginkan oleh calon pembeli atau pelanggan. Nah, dengan mengembangkan tersebut, proyek itu diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan transparansi harga diskon dan juga melindungi konsumen dari praktik diskon yang menyesatkan. Nah, dengan demikian presentasi dari kelompok kami mengenai masalah diskon palsu yang sering terdapat di marketplace atau e-commerce, sehingga dapat kedepannya dapat membantu konsumen itu dalam berbelanja lebih bijak, nyaman, serta kritis dalam transparansi menghadapi berbagai promo di marketplace. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.